Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki pembelajaran 3, anak-anak ya. Pasti anak-anak masih semangat belajar dan sehat ya. Ya, tetap semangat belajar ya, anak-anak ya. Ya, kali ini Pak Edo akan menjelaskan ya di pembelajaran 3 ya ini ya. Pembelajaran 3 sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia. Ya, menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama ya. Engklek, permainan engklek ya. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2 sampai 5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ya. Ya, ini permainan engklek ya. Permainan engklek jumlah pemain 2 sampai 5 orang. Peralatan gaco atau pecahan genteng ya. Kemudian kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermain, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkan gaco sebelum bermain. Lemparlah gacu ke salah satu petak. Petak yang ada gacunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikut dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada ya. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan kedua kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya ya. Permainan yang lain gambarnya seperti ini anak-anak ya. Ya. Ini gambarnya ya. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Ini juga. Kalau di tempat kita permainan engklek ini disebut apa itu? Anak-anak gejlik ya. Kalau di tempat kita gejlik ya. Itu. Nah, kalau di itu ya tapak gunung atau engklek ya. Anak-anak ya. Kalau di tempat kita gejlik. Mungkin semua juga pernah bermain itu ya. Anak-anak, permainan namanya engklek ya. Itu. Nah, kemudian tugasnya anak-anak ya. Nanti ya ini. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor yaitu kemampuan untuk melakukan gerak anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Berapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu dikuasai adalah berjalan, berlari, berlompat ya. Tugasnya ini anak-anak ada 2 ya. Tulis soalnya kemudian dijawab ya. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek ya. Kemudian apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik ya. Itu namanya permainan engklek atau disering sebut kalau di daerah kita itu jualan gejlik yo gitu ya. Kemudian ini. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Apa yang berhasil kamu capai dan apa manfaat permainan engklek bagimu? Itu tugasnya ya. Kemudian halaman 147 anak-anak ini ya. Ini dengarkan gurumu saat bercerita, ini tidak karena kita tidak jumpa, nanti kalau kita jumpa kita akan bahas ya. Kemudian kita masuk ke halaman 151.
Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu ya. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin punya suara yang kita dengar ya. Kita masuk ke ya ini nomor 151. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Berteriak itu wow. Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi, apa perbedaannya? Ya, itu gambarnya itu berteriak di lapangan dan berteriak di kamar mandi ya. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Itu ada gendangnya, modelnya ada yang miring, ada yang berdiri itu ya. Kemudian bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham ya. Tuh, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Nomor 1, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perampatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan lain-lain gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bisnis dilapisi bahan-bahan tersebut supaya tidak menjadi gaung atau keredam ya. Macam-macam bunyi pantul ya. Gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersama dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas ya. Itu gaung atau keredam. Kemudian kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua ya. Kemudian bersama teman atau kelompokmu ya. Ini tidak usah. Ini ya. Yang dikerjakan tadi sama ini. Sikap apa yang perlu kamu praktikkan dalam permainan engklek? Mengapa? Ya. Apa saja yang kamu ketahui tentang bunyi dan bagaimana kamu setelah belajar tentang kedua ini? Itu ya tugasnya yang tadi tentang permainan engklek dan ini ya anak-anak. Ya. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah agar kita bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan ya. Tanpa belajar kita tidak akan bisa menggapai cita-cita. Cita-cita digapai dengan kita rajin belajar ya anak-anak.
Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika keluar harus memakai masker ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.